Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah, selawat dan salam semoga tetap tercurahkan hadirat junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bagaimana kabar anak-anak ustaz semuanya? Anak ustaz yang soleh dan soleha, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dalam dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ustaz semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Islam kita pada hari ini, mari kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah dimulai. Baca surah Al-Fatihah selesai. Mudah-mudahan dengan baca surah Al-Fatihah pada hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ustaz semuanya, sebelum ustaz menyampaikan materi pembahasan pada kali ini, ustaz harap, ustaz mohon kepada seluruh anak-anak ustaz yang soleh dan soleha untuk mengambil buku catatannya, menyimak dan mencatat dari pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Baik anak-anak ustaz semuanya, kalau kita berbicara tentang penyembelihan hewan kurban, maka tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Tatkala itu Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu kedatangan si buah hati, hingga pada saatnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginannya. Beberapa tahun kemudian dianugerahkanlah seorang anak laki-laki yang soleh dan cerdas yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Namun ketika usia beranjak remaja, Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala itu bahwasanya Nabi Ibrahim berkali-kali mimpi untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dia yakin bahwasanya mimpi itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu berat ujian yang dilalui oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, bukti taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu terjadilah percakapan, dialog antara seorang anak dengan seorang ayah, tercermin di dalam Quran surah Asy-Syaffat surah ke-37 ayat 102. Terjadilah dialog antara ayah dengan anak. Nabi Ibrahim pun meminta pendapatnya. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu Nabi Ismail alaihissalam dengan yakin menjawab, wahai ayahku, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkannya kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ketika itu Nabi Ibrahim sudah siap hendak menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Pisau sudah hampir menepi di leher Nabi Ismail alaihissalam. Lalu Allah menghadirkan seekor domba untuk menggantikan Nabi Ismail. Ibrahim pun menyembelih domba tersebut
dan berhasil menjalani ujian Allah Subhanahu wa taala tanpa kehilangan buah hati yang dicintainya. Inilah bentuk ketaatan. Inilah bentuk ketaatan Nabi Ismail dengan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkorban demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke slide berikutnya. Baik anak-anak Ustaz semuanya, lalu apa pengertian penyembelihan hewan kurban itu sendiri? Penyembelihan dalam bahasa Arab disebut azakah, yang berarti baik atau suci. Sebagai istilah di dalam fikih, hal itu berarti penyembelihan hewan dengan cara memotong dua urat nadi, yaitu tenggorokan dan kerongkongan dengan rukun dan syarat-syarat tertentu. Lalu bagaimana tata cara penyembelihan hewan kurban itu sendiri? Perhatikan kepada anak-anak Ustadz gambar berikut ini. Tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, robohkan hewan kurban tersebut dengan syarat kepala menghadap ke kiblat. Yang kedua, awalilah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, lakukan sekali gerakan potong pada leher hewan kurban. Yang keempat, gantung kaki belakang hewan kurban tersebut setelah disembelih. Yang kelima, ikat saluran makanan dan dubur hewan. Yang keenam, lakukan pengulitan perlahan-lahan. Yang ketujuh, keluarkan isi dalam hewan dan pisahkan. Yang kedelapan, bungkus terpisah dengan plastik khusus makanan. Yang kesembilan, jaga kebersihan daging kurban. Oleh karena itu, daging kurban boleh dibagikan kepada mustahak yang menerimanya, kepada seluruh masyarakat kaum muslimin dan muslimat. Anak-anak Ustaz sekalian, kita lanjut masuk ke slide berikutnya. Adapun syarat-syarat hewan kurban, perhatikan gambar berikut ini anak-anak Ustaz. Hewan kurban berupa binatang ternak, yaitu unta, sapi, kambing, baik domba ataupun kambing biasa. Yang kedua, syaratnya telah sampai usia yang dituntut syariat, berupa jajaah berusia setengah tahun dari domba, atau haniyah berusia sekitar setahun penuh dari yang lainnya. Yang ketiga, bebas dari aib atau cacat yang mencegah keabsahannya, yaitu apa yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, buta sebelah yang jelas atau tampak, sakit yang jelas, pincang yang jelas, sangat kurus, tidak mempunyai sumsum tulang. Jadi nggak boleh binatang itu cacat, ya. Yang keempat, hewan kurban tersebut milik orang yang berkurban. Diperbolehkan, diizinkan baginya untuk berkurban dengannya, maka tidak sah berkurban dengan hewan hasil rampokan, hasil curian. Atau hewan tersebut milik dua orang yang berserikat, kecuali dengan izin temannya serikat tersebut. Kalau dengan izinnya maka dibolehkan, ya, seperti yang tradisi kita, satu lembu itu 7 orang. Jadi itu tidak jadi persoalan, itu dibolehkan. Lalu yang kelima, tidak ada hubungan dengan hak orang lain, maka tidak sah berkorban dengan hewan gadai dan hewan warisan sebelum warisannya dibagikan. Lalu yang terakhir, penyembelihan hewan kurbannya harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan syariat. Penyembelihan hewan kurban itu dilakukan pada 10 Zulhijjah, ya, 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 Hijriah. Di luar dari itu, di waktu ditentukan, maka sembelih kurbannya tidak sah, hanya dimaksudkan dengan tujuan sedekah. Adapun sunnah-sunnah penyembelihan hewan kurban. Pada saat penyembelihan hewan kurban disunahkan, yang pertama membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim.
Yang kedua, membaca selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang penting membaca selawat. Yang ketiga, membaca takbir. Ya, baca takbir. Dan yang keempat, binatang kurban dihadapkan ke arah kiblat. Yang kelima, membaca doa sebelum berkurban. Lalu pengertian kurban. Kata kurban yang berarti dekat atau pendekatan diri, untuk mendekatkan diri. Sedangkan menurut syariat Islam adalah penyembelihan binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu, dilaksanakan pada waktu tertentu dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu pelaksanaan kurban, tadi Ustaz sudah menyampaikan kepada anak Ustaz, pelaksanaan kurban dilaksanakan mulai dari setelah sholat Idul Adha 10 Zulhijjah sampai matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah. Adapun ketentuan hewan-hewan yang harus dikorbankan, yang pertama domba sekitar umur 6 bulan, kambing berumur 1 tahun, sapi berumur 2 tahun, unta berumur 5 tahun. Baik anak Ustaz, kita lanjut ke slide berikutnya. Adapun hikmah kurban, yang pertama mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Terlihat bagaimana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat. Tapi bentuk cinta dan patuhnya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau ikhlas dan sabar untuk kiranya anaknya, anak yang tercinta, dikorbankan. Yang kedua, belajar untuk bersabar serta menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun terasa berat. Yang ketiga, menumbuhkan sikap empati, peduli dan gemar menolong orang-orang yang lemah ataupun kaum du'afa, fakir miskin, dengan ikhlas membagikan daging kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat, merupakan bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang tiada terhitung yang diberikannya kepada kita. Anak Ustaz sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah rangkaian-rangkaian tentang penyembelihan hewan kurban dan korban di dalam sejarah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun tugasnya kepada anak Ustaz semuanya, Ustaz harap agar kiranya dikumpul kepada wali kelasnya masing-masing. Yang pertama, tuliskan syarat penyembelihan hewan kurban yang ditetapkan oleh syariat Islam. Yang kedua, tuliskan dalil ayat serta terjemahannya tentang perintah berkorban. Yang ketiga, tuliskan pengertian ibadah kurban. Yang keempat, tuliskan waktu-waktu pelaksanaan dianjurkan untuk berkorban. Dan yang kelima, perilaku apakah yang bisa tercermin di dalam ketika kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Demikianlah kepada anak Ustaz. Mudah-mudahan anak Ustaz senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.